PT Perkebunan Nusantara 10 melakukan studi banding ke Mauritius tanggal 17 hingga 23 November 2015 untuk mempelajari sistem can payment, aktivitas on-farm, dan riset. Mauritius, sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Hindia, sekitar 900 km sebelah timur Madagaskar. Penerbangan dari Kuala Lumpur memakan waktu sekitar 7 jam. Luas Kepulauan Mauritius sekitar 185.000 hektar atau kurang lebih sepertiga Pulau Madura dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa. Iklim di Mauritius merupakan iklim tropis seperti di negara kita. 25% pendapatan ekspor berasal dari tebu. Produksi gula tahun 2014 adalah 404.000 ton dari luas lahan sekitar 50.000 hektar. Tebu ditanam pada lahan marginal dengan faktor pembatas tanah berbatu, topografi bergelombang, lahan kering, sulitnya tenaga kerja, konversi lahan pertanian, dan perubahan iklim. Tebu ditanam pada hamparan luas, 60% adalah milik petani. Kontrak kerjasama petani dengan pabrik gula minimal 7 tahun. Kepastian jadwal tebang langsung diketahui pada waktu pendaftaran areal. Soil and water management dilakukan secara terpadu dengan prinsip keseimbangan ekosistem. Penggunaan trash blanket membuat tanah marginal menjadi sehat dan subur. Pengelolaan air melalui irigasi menjadi aspek penting pertumbuhan tanaman tebu. Industri gula Mauritius didukung oleh lembaga riset yang sangat maju, yaitu Mauritius Sugarcane Industry Research Institute. Kunjungan ke Mauritius Sugarcane Industry Research Institute mempelajari program breeding, karantina varietas introduksi, hama penyakit, tanah dan air, serta regional training center.
Proses breeding memakan waktu minimal 10 tahun untuk menghasilkan varietas unggul. Selain mengembangkan varietas sendiri, Mauritius juga mengintroduksi varietas komersial dari Reunion Island, Brazil, dan India. Varietas introduksi baru bisa digunakan setelah melalui proses karantina dengan standar internasional selama 2 tahun. Dalam melakukan seleksi varietas, dilakukan juga analisa kualitas tebu dengan Jeffco Infracana 2. Sampel tebu yang sudah diberi barcode dimasukkan ke dalam shredder. Hasil analisa kualitas tebu berupa persen Brix, Pol, dan fiber dapat dibaca pada layar monitor. Omnican Sugar Mill dengan kapasitas 8.500 TCD terintegrasi dengan pabrik bioetanol. Pabrik gula beroperasi 6 hari dalam seminggu. Jumlah tenaga kerja pabrik hanya 40 orang per shift. Pabrik gula sangat efisien. Pol lusis hanya sekitar 1,6%, Pol ampas 1,1% dengan kadar air kurang dari 50%. Seluruh stasiun pabrik dimonitor dari control room. Pabrik memproduksi specialty sugar, sehingga tamu tidak bisa leluasa melihat setiap bagian dalam pabrik. Sebanyak 40% aktivitas tebang menggunakan harvester. Untuk pengiriman tebu ke pabrik, dilakukan pemindahan tebu dari truk kecil ke truk besar di area transloading. Gain payment ditangani oleh lembaga independen, yaitu Control and Arbitration Department. Good morning.
Setelah ditebang, tebu dibawa oleh truk kecil untuk ditimbang dan pelaksanaan core sampler. Proses core sampler sangat sederhana. Barcode dan stat pengantar kebun diserahkan ke operator core sampler. Quick look at the back. Okay. Oke. Any what different? Red or green? Don't think so. No. It's the number which is important. Okay. The number which is important because that identifies which region it comes from. Control board ticket. Testing station, all that stuff. There's all that information's in that number. And see, it will go in the bag, and then the sample goes in the bag, and then once it's in that box, no one has any idea which one it came from. It's all randomized. Sampel dimasukkan ke dalam kantong beserta barcode dan stat pengantar kebun. Kantong sampel diletakkan di konveyor menuju meja sortasi. Selanjutnya, dilakukan analisa kualitas tebu menggunakan Jeffco Infracana 2. Barcode sampel di-scan oleh petugas sortasi, kemudian sampel dikeluarkan untuk disortasi dari kotoran atau benda asing. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke mesin shredder. Sampel yang masuk akan tercacah dan melewati sensor near spektroskopi dan secara otomatis menghasilkan data persen Brix, Pol, dan fiber. Proses analisa hanya memakan waktu selama 2 menit. Hasil cacahan juga bisa diambil untuk kegiatan penelitian. Sisa cacahan yang keluar melalui konveyor ditampung dan dibawa ke pabrik. Printout data kualitas tebu digunakan sebagai dasar can payment. Sejarah peradaban Mauritius seiring dengan sejarah industri gula yang diabadikan melalui pembangunan museum gula. Museum memanfaatkan salah satu pabrik gula yang ditutup tahun 1999, di mana seluruh layout pabrik dipertahankan tetap seperti sedia kala. Tiket masuk museum seharga Rp380 atau setara Rp142.000.
Tebu dibawa ke Mauritius dari Pulau Jawa pertama kali oleh Belanda tahun 1638. Pulau yang hijau dan sangat indah ini pernah dikuasai oleh Prancis dan Inggris. Untuk kepentingan industri gula di masa lalu, tenaga kerja banyak didatangkan dari India, Cina, dan Afrika. Mayoritas penduduk adalah keturunan India dengan bahasa Kreol sebagai bahasa sehari-hari. Tersedia outlet penjualan berbagai macam minuman rum yang terbuat dari molase. Selain untuk tujuan wisata, museum juga digunakan sebagai sarana informasi dan edukasi.